Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Woni selaku dosen pembimbing Desa Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tim kesejahteraan Karang Taruna dan kerjasama kelompok. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Sinta Gunawan, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Dan perkenalkan teman-teman anggota dari kelompok 10, yaitu Debbie Pajrin, Nepti Dwi, Syafira Naila, Aldivo Anugraha, dan Yunus Algaja. Baik, selanjutnya ini ada pemaparan materi. Materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh Debbie. Kepada Debbie, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Sinta. Tim Kesejahteraan Karang Taruna. Tim Kesejahteraan Karang Taruna termasuk tim informal. Terbentuknya tim Kesejahteraan Karang Taruna karena berada di lingkungan penduduk dalam lingkup satu rukun tetangga atau rukun warga. Pengurusnya terdiri dari para pemuda-pemudi yang berada di lingkungan itu. Fungsi tim Karang Taruna. A. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. B. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. C. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah, serta berkesinambungan. D. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. E. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. F. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. G. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya. H. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. I. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. J. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. Baik, di sini ada tujuan dari Karang Taruna. Akan dijelaskan oleh Nepti. Kepada Nepti dipersilakan. Baik, terima kasih Cinta. Materi selanjutnya ada tujuan tim kesejahteraan Karang Taruna. Yang pertama, terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran, tanggung jawab sosial sebagai anggota Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Yang kedua, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang ketiga, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang kelima, memudahkan masyarakat dalam mendapat kesejahteraan. Yang keenam, membentuk jiwa dan semangat kejuangan anggota Karang Taruna yang terampil, berkepribadian, berpengetahuan, serta berjiwa sosial tinggi. Yang ketujuh, terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan melaksanakan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Sasha. Kepada Sasha dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang dipegang kuat dan diimplementasikan oleh tim agar performanya semakin baik. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan tim. Yang ketujuh, komunikasi dengan baik. Yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
Yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Dan yang terakhir, memegang teguh nilai dasar etika dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Baik, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldivo. Pada Aldivo, dipersilakan. Oke, terima kasih Sinta. Cara tim menjaga dan meningkatkan kekompakan. 1. Tanamkan visi misi perusahaan pada anggota tim. Sebuah kapal dengan banyaknya penumpang di dalamnya akan sampai ke sebuah dermaga tertentu jika memiliki tujuan dan arahan yang sama. 2. Menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat memang biasa. Setiap orang memiliki ide masing-masing dan cara yang berbeda dalam melakukan tugasnya dan memenuhi sebuah tujuan. 3. Adakan kegiatan bersama. Hubungan antara anggota perlu dipupuk dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, baik itu diadakan di dalam kantor atau saat hari di luar kegiatan kantor. 4. Lakukan komunikasi yang intensif dan efektif. Komunikasi memang tidak dapat dianggap sepele. Komunikasi tidak dapat berhasil akan membuat suatu hubungan menjadi renggang. 5. Saling percaya. Dalam sebuah perusahaan tidak jarang timbul saling sikut karena menginginkan kenaikan jabatan dan tentu saja kenaikan gaji. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gaza. Kepada Gaza, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prestasi tim kesejahteraan Karang Taruna. Yang pertama, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, entah itu di dalam bentuk materi atau fisik. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada warga. Yang ketiga, melakukan pembimbingan kepada warga. Contohnya, bimbingan sosial dengan memberikan motivasi, menerima konsultasi para warga yang lantas memberikan saran kepada mereka. Selanjutnya, melakukan suatu dorongan pada warga agar selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar sisi gotong royong tidak bisa dilepaskan dari kehidupan warga. Yang selanjutnya, memberikan usaha pada warganya yang kurang penghasilan atau tidak memiliki penghasilan. Yang keenam, selain kegiatan-kegiatan kepedulian yang lebih condong pada materi dan sosial, Karang Taruna juga tak melupakan kegiatan lain yang fokus pada pagawi, kesehatan badan, dan kesenangan batin. Karang Taruna juga menggelar beberapa kegiatan rekreasi serta olahraga yang dapat menghibur para anggota serta warganya. Karena hidup tak akan bisa berjalan sempurna bila raganya saja sakit. Maka mereka pun menciptakan kegiatan-kegiatan yang menghibur ini. Tak lupa olahraga juga dipilih karena kesehatan diraih dari sana. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari tim kesejahteraan Karang Taruna dari kelompok 10. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.